Di selatan Pulau Jawa, ombak tak sekadar menggulung pasir, tapi juga membawa rahasia yang tak boleh diungkap. Legenda tentang sang ratu lautan bukanlah dongeng, tapi kutukan yang diwariskan. Malam tak pernah benar-benar sunyi di pesisir selatan. Ada suara yang hanya bisa didengar mereka, yang datang dengan hati gelisah. Kadang seperti tangisan dari dasar samudra, kadang seperti tawa, tapi bukan tawa manusia. Pantai Parangtritis bagi sebagian hanyalah destinasi wisata. Bagi yang lain, ini adalah gerbang, tempat pertemuan antara dunia kita dan sesuatu yang lebih tua, lebih kelam, dan lebih menunggu. Sekar Adininggar, mahasiswi tingkat akhir jurusan arkeologi di Yogyakarta, tak pernah percaya pada mitos. Baginya, semua legenda adalah cerita rakyat, dibumbui, dibesar-besarkan, dan dikaburkan seiring waktu. Tapi minatnya terhadap sejarah kerajaan Nusantara membawanya pada satu jalur yang ganjil. Catatan dari masa akhir, Kerajaan Pajajaran yang menyebut seorang perempuan bangsawan yang hilang dalam ritual laut. Namanya hanya disebut sekali dengan tinta yang nyaris terhapus. Kencana Wungu, Sekar datang ke desa fiktif Karangjati yang terletak di perbatasan antara tanah dan laut. Sebuah desa kecil yang tidak tercantum dalam peta wisata resmi. Tempat ini seolah tidak pernah benar-benar ingin ditemukan. Jalan masuknya sempit, hanya cukup untuk satu kendaraan. Sinyal telepon hilang sejak beberapa kilometer sebelum memasuki kawasan ini. Ia tidak sendiri. Bersamanya ada Ardi, fotografer lepas, yang sedang mengerjakan proyek dokumenter urban legend untuk kanal kampus. Ardi adalah tipe yang skeptis, percaya hanya pada yang bisa dipotret dan direkam. Namun kamera analog tua yang ia gunakan akan menjadi saksi dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Mereka disambut oleh seorang perempuan tua berjubah coklat dan selendang hijau samar. Wajahnya lembut, penuh keriput, namun matanya seperti menyimpan terlalu banyak musim. Namanya Bu Ratmi. Ia dikenal sebagai juru kunci di desa ini, penjaga adat, penghubung manusia dan laut. Bu Ratmi berkata lirih saat menyambut mereka. Kalian datang mencari cerita, tapi hati-hati nak. Kadang yang ditemukan bukan jawaban, tapi panggilan. Sekar tersenyum, menganggapnya ramah. Ardi hanya tertawa kecil dan mencatat. Malam pertama mereka di desa itu terasa tenang, terlalu tenang. Sekar mempelajari manuskrip kuno dari arsip desa yang disimpan di pendopo tua. Naskah-naskah itu membicarakan sesuatu yang aneh. Yang terpilih akan menyatu dengan gelombang, yang menolak akan dijemput oleh lautan sendiri. Ia menganggapnya metafora, semacam puisi kepercayaan lokal. Namun satu bagian naskah mencurigakan. Tertulis, penerus ditentukan darah, bukan kehendak. Malam kedua, angin laut tiba-tiba berhenti. Udara seperti berhenti bergerak. Ardi mengambil beberapa foto pantai saat senja. Dan ketika dicetak di kamar gelap kecil yang mereka bawa dari kota, di salah satu foto di balik gelombang yang memantulkan cahaya matahari, terlihat sosok perempuan berdiri di atas air. Berbaju hijau panjang, rambut tergerai, dan wajahnya wajah Sekar. Tapi matanya tertutup kabut hitam. Ardi tak mengatakan hal ini pada Sekar. Ia takut mengganggunya, tapi ia mencetak salinannya dan menyimpannya diam-diam. Kadang misteri tidak muncul dalam bentuk suara keras, tapi dalam kesunyian yang terlalu rapi, dalam kebaikan yang terlalu tenang, dalam sambutan yang terlalu hangat dari tempat yang seharusnya asing. Malam berikutnya, Sekar bermimpi. Ia berjalan di dasar laut yang kering, di antara reruntuhan istana yang ditelan waktu. Di sana, duduk seorang perempuan bertakhta batu, mengenakan mahkota kerang dan mengenakan selendang hijau muda. Wajahnya tak tampak jelas, seperti selalu tertutup arus. Ia
Ia berbicara pelan. Aku bukan legenda. Aku hanya menggantikan dia. Dan kini, kau sudah terlalu dekat. Keesokan harinya, Sekar menemui Bu Ratmi dan menunjukkan manuskrip kuno yang berhasil ia terjemahkan sebagian. Sang juru kunci tersenyum pelan, seperti seseorang yang sudah tahu apa yang akan dibicarakan sejak lama. Mungkin kamu sudah terlalu dekat, Nak. Tapi bukan terlalu dekat dengan jawaban, melainkan dengan asalmu sendiri. Sekar yakin bahwa Nyi Roro Kidul dulunya adalah perempuan tak bersalah yang dituduh sebagai penyihir dan dikorbankan. Ia percaya jika menemukan catatan sejarahnya, ia bisa membebaskan nama baik tokoh itu. Namun satu hal belum ia sadari, yang ingin dibebaskan mungkin bukan nama, mungkin jiwanya. Dan pembebasan itu hanya bisa terjadi jika ada yang menggantikan. Foto wajah Sekar di laut dianggap hanya efek cahaya. Manuskrip dianggap sekadar mitos lokal tanpa dasar sejarah. Bu Ratmi tampak seperti antagonis misterius, tapi terlalu mudah ditebak. Ayo, penjaga Sandikala. Kalau cerita ini mulai membuat bulu kudukmu berdiri, jangan lupa berikan like sebagai tanda kamu masih bersama kami di tengah kegelapan ini. Klik subscribe dan aktifkan loncengnya, karena malam belum selesai dan misteri baru saja dimulai. Tinggalkan jejakmu di komentar. Kami membaca semuanya. Di tempat-tempat tertentu di dunia ini, legenda tidak pernah mati. Mereka hanya menunggu giliran. Dan kadang, yang mencarinya tanpa sadar adalah bagian dari cerita itu sendiri. Kadang, misteri tak menunjukkan wajahnya dengan jelas, tapi lewat orang-orang di sekitar kita, lewat suara-suara samar, atau lewat mimpi yang tak bisa kita lupakan, bahkan setelah terbangun. Sekar mulai melihat hal-hal aneh. Setiap malam, ia bermimpi berada di bawah laut yang penuh reruntuhan kerajaan. Sosok perempuan berselendang hijau selalu memanggilnya dengan nama Kencana. Pagi harinya, tubuh Sekar sering basah kuyup meskipun ia tidur di dalam rumah. Bahkan saat Ardi mengecek lantai kamarnya, tidak ditemukan kebocoran. Ardi mencoba menyelidiki lewat jalur logika. Ia mulai memotret sekitar desa, terutama rumah Bu Ratmi dan pendopo tua tempat naskah disimpan. Namun, roll film terakhirnya hilang secara misterius dari tas. Pak Tirta adalah pria yang sangat ramah di siang hari, tapi selalu menghilang di malam hari. Ia memberi banyak informasi pada Ardi dan Sekar soal sejarah desa. Tapi, saat Ardi secara tak sengaja melihat Pak Tirta berjalan di malam hari ke arah pantai, pria itu membawa sesuatu, seperti kendi kecil berisi darah. Pak Tirta mengaku itu bagian dari ritual keselamatan, bukan buat yang jahat, tapi untuk menjaga agar ia tak bangkit. Tapi yang membuat Ardi makin curiga, Bu Ratmi terlihat diam-diam mengawasi Pak Tirta dari kejauhan. Apakah keduanya sedang berseberangan? Sekar dan Ardi menemukan bahwa ada dua kubu di desa. Kubu Bu Ratmi yang percaya sang pengganti harus diterima sebagai bagian dari takdir. Kubu Pak Tirta yang mencoba mengunci kutukan itu dengan ritual lama yang mengandung darah. Dari luar, Bu Ratmi terlihat lebih seram dan misterius. Tapi semakin dalam mereka menyelidiki, semakin terlihat bahwa justru Pak Tirta yang menyimpan kekerasan tersembunyi. Sekar akhirnya berhasil menerjemahkan sebagian besar naskah kuno. Kencana, darah keturunan raja, ditolak oleh penguasa manusia. Ia dikutuk oleh bangsanya sendiri, tapi diterima oleh lautan. Tiap 7 generasi, garisnya akan kembali ke asal, dan air akan menjemputnya dengan sukarela atau tidak. Yang membaca ini, jika darahnya cocok, akan diingat oleh laut, dan ia tak bisa pergi sebelum menggantikan takhta. Ardi mulai takut.
dihadapi Sekar yang semakin nyata, tapi juga karena sikap Sekar mulai berubah. Ia sering melamun, kadang berbicara dalam bahasa Sunda kuno dalam tidurnya. Ardi pernah merekamnya malam-malam, dan saat diputar terdengar suara dua perempuan. Satu suara Sekar, satu lagi suara entah siapa. Yang lebih menyeramkan, ketika Ardi mencoba memutar rekaman itu di rumah Bu Ratmi, listrik padam dan semua air di teko mendidih sendiri. Penonton mulai diarahkan untuk percaya bahwa Sekar sedang dirasuki, atau bahkan mungkin dia adalah reinkarnasi Kencana Wungu. Bu Ratmi akhirnya mengungkapkan sesuatu secara pribadi kepada Ardi. Bukan Sekar yang dipilih, tapi kamu yang dibawa untuk melihat. Karena kamu yang akan memilih membiarkannya menggantikan takhta atau menggantikannya. Ini membingungkan Ardi. Apakah semua ini jebakan untuknya, bukan Sekar? Ardi merekam suara ombak di malam hari, berharap menangkap hal-hal gaib. Namun ketika memutar ulang di pagi hari, terdengar seperti suara perempuan yang berbisik dalam bahasa Jawa kuno. Ia bawa rekaman itu ke kampus dan minta analisis dari temannya, Reno, ahli fonetik. Reno mengirim transkripsi setelah 2 hari. Anak manusia datang dari darah yang berhutang. Yang satu harus tenggelam agar yang satu bisa bernapas. Pilihannya bukan hidup atau mati, tapi mengingat atau dilupakan. Sudahkah kamu menebak siapa pelakunya? Atau mungkin kamu juga sedang dibohongi oleh cerita ini? Subscribe sekarang dan tetap waspada, karena teka-teki ini belum selesai. Tanggal 14 Suro tiba. Malam itu desa mengadakan upacara kecil di tepi pantai yang hanya boleh dihadiri oleh orang-orang dengan darah tanah ini. Namun Bu Ratmi memanggil Sekar untuk hadir. Di sana Sekar duduk di batu karang tengah laut, mengenakan selendang hijau yang ia temukan sendiri dari dalam lemari pendopo tua. Langit menjadi hijau gelap, gelombang naik. Ardi ingin menghentikan semua ini, tapi Pak Tirta menahannya. Jangan ganggu, kalau dia pergi dengan tenang, kita selamat. Ardi akhirnya melanggar larangan dan berlari ke batu karang, menarik tangan Sekar yang sudah berdiri diam seperti patung. Tapi saat ia menyentuhnya, gelombang laut terhenti, angin menghilang, waktu seperti membeku. Sekar berbisik, "Kamu tidak seharusnya menyentuhku, tapi mungkin ini yang memang harus terjadi." Dan saat itu di belakang Ardi, Bu Ratmi dan Pak Tirta tampak berlutut, bukan pada Sekar, tapi pada Ardi. Ardi bukan pengamat, bukan pelindung. Ia adalah keturunan dari garis Raja Pajajaran yang melupakan perjanjian dengan lautan. Dan Sekar hanyalah pembawa, penerjemah, bukan pengganti. Dan kini, setelah Ardi menyentuh air dan mengingat darahnya, lautan takkan membiarkan dia pergi. Kadang, kita mencari sesuatu tanpa tahu bahwa kitalah jawabannya. Tapi di Laut Selatan, jawaban bukan akhir. Ia adalah permulaan dari peran yang tidak bisa ditolak. Ardi merekam suara ombak di malam hari, berharap menangkap hal-hal gaib. Namun ketika memutar ulang di pagi hari, terdengar seperti suara perempuan yang berbisik dalam bahasa Jawa kuno. Ia bawa rekaman itu ke kampus dan minta analisis dari temannya, Reno, ahli fonetik. Reno mengirim transkripsi setelah 2 hari. Anak manusia datang dari darah yang berhutang. Yang satu harus tenggelam agar yang satu bisa bernapas. Pilihannya bukan hidup atau mati, tapi mengingat atau dilupakan. Sudahkah kamu menebak siapa pelakunya? Atau mungkin kamu juga sedang dibohongi oleh cerita ini? Subscribe sekarang dan tetap waspada, karena teka-teki ini belum selesai. Tanggal 14, Suro tiba. Malam itu, desa mengadakan upacara kecil di tepi pantai yang hanya boleh dihadiri oleh orang-orang
dengan darah tanah ini. Namun Bu Ratmi memanggil Sekar untuk hadir. Di sana, Sekar duduk di batu karang tengah laut, mengenakan selendang hijau yang ia temukan sendiri dari dalam lemari pendopo tua. Langit menjadi hijau gelap, gelombang naik. Ardi ingin menghentikan semua ini, tapi Pak Tirta menahannya. Jangan ganggu, kalau dia pergi dengan tenang, kita selamat. Ardi akhirnya melanggar larangan dan berlari ke batu karang, menarik tangan Sekar yang sudah berdiri diam seperti patung. Tapi saat ia menyentuhnya, gelombang laut terhenti. Angin menghilang, waktu seperti membeku. Sekar berbisik, "Kamu tidak seharusnya menyentuhku, tapi mungkin ini yang memang harus terjadi." Dan saat itu di belakang Ardi, Bu Ratmi dan Pak Tirta tampak berlutut. Bukan pada Sekar, tapi pada Ardi. Ardi bukan pengamat, bukan pelindung. Ia adalah keturunan dari garis Raja Pajajaran yang melupakan perjanjian dengan lautan. Dan Sekar hanyalah pembawa, penerjemah, bukan pengganti. Dan kini, setelah Ardi menyentuh air dan mengingat darahnya, lautan takkan membiarkan dia pergi. Kadang, kita mencari sesuatu tanpa tahu bahwa kitalah jawabannya. Tapi di Laut Selatan, jawaban bukan akhir. Ia adalah permulaan dari peran yang tidak bisa ditolak. Laut selalu memanggil yang berhutang padanya. Tapi saat yang dipanggil mencoba menolak, laut tak akan diam. Ia akan menagih dengan wajah yang tak bisa dilupakan. Setelah menyentuh Sekar di atas batu karang, Ardi merasa seolah kesadarannya ditarik ke dalam air. Ia jatuh pingsan atau mungkin tenggelam dalam penglihatan yang bukan miliknya. Ia melihat kerajaan bawah laut dengan pilar-pilar emas mengapung dalam kabut kehijauan. Ribuan wajah perempuan menunduk padanya. Semuanya mirip Sekar. Dan di ujung singgasana duduklah sosok wanita berpakaian hijau keemasan dengan mata tajam dan senyum penuh rahasia. Sosok itu berkata, "Kau pikir kau datang untuk menyelamatkan. Kau pikir dia yang dipanggil, tapi kamu yang mengingkari." Dalam trans dimensi itu, Ardi menyaksikan kenangan masa lampau seperti potongan mimpi. Leluhur Ardi, seorang pangeran muda dari Pajajaran, menjalin perjanjian diam-diam dengan penunggu Laut Selatan, menjanjikan keturunannya sebagai penjaga penghubung dunia, atas dan bawah. Tapi generasi demi generasi melupakan janji itu. Dan kini Ardi, keturunan ketujuh, datang ke tanah yang membawanya kembali. Ardi menolak menjadi tumbal berdarah biru. Ia memberontak dalam dunia bawah laut. Ia berkata, "Aku manusia, aku punya kehendak. Aku tak mau jadi boneka legenda." Sosok perempuan penguasa laut itu yang tak menyebut namanya secara langsung hanya berkata, "Bukan kau yang kubutuhkan, tapi kesadaranmu. Ketika kau sadar siapa dirimu, takdirmu sudah disegel." Ardi mencoba kabur, tapi setiap lorong laut yang ia lalui membawa kembali ke takhta. Tak ada jalan keluar. Saat Ardi hampir kehilangan harapan, Sekar muncul di dunia mimpi itu. Ia menyapa Ardi dengan nama yang belum pernah ia sebut sebelumnya, Pangeran Wijaya. Sekar mengaku, sejak awal ia memang dipilih oleh entitas laut untuk menemukan Ardi. Seluruh mimpi, seluruh naskah yang ia baca, semuanya adalah kunci untuk membangunkan kesadaran dalam darah Ardi. Aku bukan korbannya, Ardi. Aku juru kuncinya. Dan saat kamu menyentuhku malam itu, kamu membukakan pintu ke takdirmu sendiri. Sosok penguasa laut itu akhirnya mengungkapkan satu fakta mengejutkan. Nama itu bukan milikku. Nyi Roro Kidul hanyalah gelar. Setiap generasi satu akan menggantikan. Tapi pengawalnya, penjaga antara dunia, hanya datang setiap 7 siklus. Ardi mulai memahami dirinya bukan pengganti, tapi penjaga pengganti.
Sekar adalah pembawa, tapi entitas utama akan tetap memilih siapa yang akan menyatu dengannya atau menggantikannya. Tiba-tiba Ardi tersadar kembali di pantai, tapi semuanya sunyi. Desa Karangjati seperti kosong, pantai bersih, tak ada jejak upacara. Sekar hilang. Ardi berlari ke pendopo. Naskah yang tadinya terbuka di meja kini terbakar setengah. Di balik abu hanya satu kalimat yang tersisa, yang menolak takdirnya akan melihat dunia dengan wajah baru. Terkejut? Atau kamu sudah curiga sejak awal? Beri like kalau kamu kena jebakan cerita ini dan share ke temanmu biar mereka juga terperangkap dalam misteri Sandikala. Tulis teorimu di komentar. Siapa tahu kamu yang paling jeli. Ardi kembali ke Jakarta, tapi banyak hal terasa tidak pas. Ia melihat air keran berubah kehijauan setiap malam bulan purnama. Ia tak bisa memotret wajahnya sendiri. Hasil kamera selalu kabur. Ia terus mendengar suara Sekar dari balik pantulan cermin. Suatu malam saat menatap danau kampus yang tenang, Sekar muncul dari air. Tapi matanya kini berbeda, penuh cahaya hijau laut. Ia berkata, "Kamu pikir kamu lari, tapi sebenarnya kamu sedang dibawa pulang." Danau itu pun mengalir perlahan ke arahnya. Meski tak ada angin, tak ada hujan, banyak yang percaya Nyi Roro Kidul adalah satu makhluk, padahal ia adalah takhta, bukan tubuh. Dan penjaga takhta itu kadang tidak pernah sadar bahwa mereka sedang mengunci pintu yang tak boleh dibuka. Laut tak pernah benar-benar diam. Ia mendengar, ia menyimpan, dan kadang ia memanggil kembali sesuatu yang telah lama dilupakan. Karena yang tenggelam belum tentu mati, dan yang hidup belum tentu selamat. 3 bulan berlalu, Ardi tidak mengajar lagi. Ia tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran pantai Parangkusumo. Ia menjadi pendiam, suka duduk di tepi pantai dari senja hingga dini hari. Warga sekitar memanggilnya Mas Juru. Tidak ada yang tahu nama lengkapnya. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Tapi setiap malam bulan purnama, ombak surut lebih jauh dari biasanya. Dan orang-orang bersumpah melihat sosok perempuan berpakaian hijau duduk bersamanya, lalu menghilang ke laut. Dalam naskah yang Ardi selamatkan sebelum semuanya terbakar, ada satu bagian yang dulu ia abaikan, kini terbaca jelas dalam mimpinya. Bila garis darah lelaki penjaga kehilangan kehendaknya sendiri, maka ia akan menjadi penyambung, bukan pelindung. Dan yang menuntunnya akan menjadi takhta baru, karena laut memilih bukan dari darah, tapi dari siapa yang bisa membuka gerbang antara dimensi. Sekar bukan hanya penuntun, ia adalah calon. Dan kini, takhta telah berganti. Dalam dunia dimensi antara yang hanya muncul di mimpi Ardi, ia melihat singgasana laut selatan yang dulu kosong. Kini duduklah Sekar. Rambutnya terurai panjang, matanya menyala kehijauan, dan gaun kebaya hijaunya berkibar dalam air tanpa arah. Ia tidak lagi berkata sebagai Sekar. Ia berkata sebagai kita. Banyak yang mencoba memberi nama pada kami, tapi kami bukan satu. Kami adalah takhta yang diwariskan oleh rasa bersalah manusia. Setiap janji yang diingkari menciptakan satu dari kami. Ardi kini menyadari dirinya tak pernah ditakdirkan untuk memilih. Ia adalah bagian dari sistem perjanjian, pelayan dari sesuatu yang lebih besar dari logika. Dan yang lebih mengerikan, ia tidak merasa marah, ia merasa damai. Karena dalam bayangannya, dunia manusia terasa berisik, rapuh, penuh kebohongan. Sedangkan lautan dengan segala kengerian dan misterinya, jujur, tidak ada yang bisa disembunyikan di kedalaman. Beberapa bulan kemudian, seorang mahasiswa lain datang ke Karangjati, ingin meneliti misteri hilangnya seorang dosen bernama Ardi Nugroho, namanya Putra.
dan ia membawa buku catatan Ardi yang ditemukan di perpustakaan pusat. Ia membaca nama Sekar, Laut Selatan, Kerajaan Bawah Air, dan malam itu ia bermimpi. Dalam mimpi itu, Sekar berdiri di pantai, mengulurkan tangan. Putra pun berjalan menghampiri, dan bayangan singgasana kembali terlihat di kejauhan. Siklus dimulai lagi. Laut menyimpan rahasia, dan manusia menyimpan janji. Tapi saat rahasia dan janji bertemu di satu malam, legenda pun terlahir. Bukan untuk diceritakan, tapi untuk diteruskan. Cerita boleh selesai, tapi malam belum tentu berakhir. Kalau kamu merasa cerita ini berhasil menipu atau mengguncang hatimu, like dan share sebagai bentuk penghargaan. Subscribe dan nyalakan loncengnya, karena kita akan kembali dengan cerita yang lebih gelap, lebih misterius, dan lebih mengganggu. Komentarmu adalah cahaya dalam kegelapan ini.